Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara? Jumpa kembali dengan Piwaris Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa seri pembelajaran yang ada di laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Tentunya dalam era pandemi sekarang ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga semakin gencar untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam meningkatkan program pembelajaran ketika guru belajar dan berbagi. Adapun beberapa seri-seri yang dirilis pada beberapa kesempatan yang lainnya itu pernah kita ikuti. Ada literasi, ada numerasi, ya. Kemudian ada seri-seri pembelajaran yang lainnya, dan kali ini kita akan membahas tentang seri semangat guru, kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Ya, langsung saja tanpa basa-basi Bapak Ibu, untuk mengakses seri semangat guru, kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi ini, silakan masuk ke Google, diketikkan guru belajar, kemudian pilih Ayo Guru Belajar. Ketika sudah diketik atau diklik tombol Ayo Guru Belajar ini, maka kita akan diarahkan di sebuah laman ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Nah, ketika kita sudah diarahkan di laman ini, silakan klik saja bagian seri semangat guru, kemampuan dan teknis dalam adaptasi teknologi. Kemudian pilih selengkapnya di bagian seri semangat guru ini. Dilanjutkan klik mulai belajar. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum pernah login, tentunya ketika baru mau mengikuti seri belajar ini, tentunya Bapak Ibu akan diarahkan untuk login, ya. Loginnya menggunakan username, nomor peserta UKG, dan juga passwordnya. Ketika sudah berhasil login, maka kita akan diarahkan di laman simgurubelajar.simpikb.id. Dan di sini bagi Bapak Ibu yang baru mau mendaftar, nantinya akan ada tombol, ya, untuk mendaftar. Namun sebelum itu silakan pilih dulu bagian semangat guru ini, klik selengkapnya. Nah, kemudian kita juga bisa bergabung dengan grup Telegram. Di sana kita bisa saling sharing dengan peserta-peserta di seri semangat guru belajar ini, dengan peserta dari berbagai daerah tentunya, ya. Sangat banyak sekali di sini pesertanya, dan ini ada tombol sertifikat apabila kita sudah menyelesaikan. Nah, di sini karena saya sudah menyelesaikan seluruh rangkaiannya, saya tinggal menambahkan video saja, menambahkan video untuk sebuah pengimbasan berupa video yang sekarang saya buat. Di sini, ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah melihat, di sini ada yang di atas ini ada berwarna merah, ada 21%, ini dinyatakan tidak tuntas, di mana pada angkatan 1 saya pernah mengikuti seri kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi ini. Tidak saya selesaikan dikarenakan ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga tidak ada kesempatan saya menyelesaikan tugas-tugas yang diminta dalam seri kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi di angkatan 1 ini. Dan akhirnya pada angkatan ke-9 ini saya berkesempatan untuk menyelesaikan di seri kemampuan non teknis ini, dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikannya. Nah, apabila nanti sudah selesai, nanti Bapak Ibu tinggal upload saja untuk video pengimbasan, seperti halnya yang sekarang, video yang sudah saya buat sekarang, yang sudah Bapak Ibu tonton sekarang ini. Nah,
Langsung saja ya kita bahas tentang semangat guru di seri kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi di angkatan 9 ini. Di sini ada berbagai macam pelajaran, ada 6 tepatnya. Di setiap pelajaran itu terdiri dari 7 topik dan 3 kuis ya Bapak Ibu. Di topiknya ini itu ada berbagai macam ya, ada berbagai macam. Contohnya saja kita lihat di pelajaran 1 ya. Pelajaran 1 ini temanya adalah resiliensi atau resilience, tangguh dan teknologi. Nah, apa itu resilience? Jadi resiliensi ini adalah kemampuan kita untuk bangkit ya, kemampuan untuk kita bangkit mengalahkan sebuah desakan, kemunduran, sebuah kegagalan atau keputusasaan. Nah, itulah yang disebut dengan resiliensi. Nah, dalam pembelajaran resiliensi ini dikaitkan juga dengan kerangka SAMR. SAMR itu adalah suatu kerangka ilustrasi tingkat kematangan untuk memanfaatkan teknologi pembelajaran, itu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi tingkat kematangan itu terdiri mulai dari tingkat pemula hingga kemahir. Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi, maka semakin besar peningkatan proses dalam hasil yang terjadi dalam pembelajaran. Itu. Ini untuk di bagian pelajaran 1 atau resiliensi. Kemudian yang kedua, oh ya, kita lihat dulu ini ya, bagian listen contentnya. Untuk pembelajaran 1, di pembelajaran 1 itu listen contentnya ada berbagai macam ya. Ini sebenarnya listen contentnya sama saja ya Bapak Ibu. Dari setiap pelajaran 1 sampai dengan pelajaran akhirnya, di sini ada pelajaran 6. Listen contentnya jumlahnya sama, ada 7 step ya. Ada 7 step. Dimana yang pertama kita akan diarahkan ke penilaian awal pelajaran 1, pretest ya. Namun sebelum pretest itu di sini nantinya akan ada materi-materi yang menyangkut tentang di pembelajaran 1 yaitu resiliensi. Kemudian ketika kita sudah menyelesaikan penilaian awal, maka kita diarahkan untuk memahami materi berupa video. Nantinya berupa video ya Bapak Ibu ya. Coba kita buka dulu apakah ini masih bisa dibuka. Oh, ini karena sudah saya selesaikan, tidak ada lagi ya untuk mengerjakan kuisnya, karena untuk pengerjaan kuis ini dinyatakan tuntas apabila kita sudah mencapai 70% kalau tidak salah. Nah, setelah kita menyelesaikan pretest, di sini kita dituntut untuk memahami materi berupa video ya, berupa video. Jadi ketika kita menyelesaikan pretest tadi, barulah kita diberikan materi berupa video. Karena nantinya setelah kita memahami video itu akan ada lagi penilaian Bapak Ibu di penilaian tengah. Nah, jadi penilaian tengah ini hampir mirip ya, mungkin sebagian besar 75% mirip dengan penilaian awal. Hanya saja untuk soal-soalnya lebih diperingkas lagi, lebih diperkecil, dipersempit lagi. Kemudian setelah penilaian tengah, maka kita akan diberikan materi belajar secara mandiri, diberikan berupa file modul. Kemudian kita melakukan latihan mandiri, pengembangan diri ya, dan yang diakhiri nantinya untuk penilaian akhir. Apabila kita tuntas di penilaian akhir, maka baru kita bisa mark complete. Nantinya di setiap tombolnya itu di sini akan ada mark complete setiap kita menyelesaikan dari tahap-tahap atau dari setiap step pelajaran itu. Ketika kita sudah mark complete, maka baru kita bisa melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Nah, di pelajaran selanjutnya di sini ada critical thinking ya, Bapak Ibu. Coba kita intip dulu. Apa saja ini di critical thinking ini yang dibahas secara sekilas sebelum pretest. Ya. Critical thinking tentunya kita sudah tahu semua ya Bapak Ibu, yang maksud critical thinking itu berpikir kritis. Nah, berpikir kritis dalam materi
di seri semangat kemampuan teknis adaptasi teknologi ini dihubungkan dengan teknologi, ya, dihubungkan teknologi. Sekarang kita lihat apa kaitan pembelajaran dalam teknologi. Nah, jadi untuk maksudnya kaitannya ini tentunya dalam era pandemi seperti ini menuntut kita untuk melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi. Misalkan kita menggunakan video meeting, menggunakan Google Meet ataupun Zoom, ya. Nah, di situ konten-konten yang kita tampilkan tentunya menuntut kita untuk menarik, ya, menarik critical thinking, berpikir kritisnya para peserta didik dengan konten-konten yang kita suguhkan dalam sebuah basis teknologi. Nah, itu ya. Untuk lesson content-nya sama saja dengan pembelajaran satu tadi. Ada 7 step. Ada penilaian awal, kemudian ada video pembelajaran, ada penilaian tengah, kemudian ada materi belajar mandiri, dan yang terakhir ada penilaian akhir atau post testnya. Itu untuk pembelajaran 2. Kemudian kita intip yang pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ketiga, creativity, konten dan teknik penceritaan. Nah, maksudnya dalam pembelajaran ini Bapak Ibu, ya, kita itu diajarkan bagaimana meramu sebuah konten kita, meramu sebuah materi kita dengan teknik penceritaan yang tepat, ya Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang apa kemampuannya dengan teknologi, ya? Apa hubungannya ataupun apa kaitannya dengan teknologi? Jadi di sini dihubungkan kreativiti kita. Jadi kreativitas kita untuk mengolah konten kita semenarik mungkin. Misalkan kita membuat sebuah materi konten berupa slide PowerPoint. Nah, bagaimana PowerPoint kita semenarik mungkin, ya. Kemudian untuk menarik perhatian siswa. Jadi kreativitas kita itu sangat menentukan sekali dalam menarik perhatian siswa ini. Jadi konten-konten itu kita itu seberapa menarik tentunya akan berpengaruh juga dengan capaian hasil pembelajaran kita, dan juga tentunya cara penyampaian kita. Yang disebut di materi ini adalah teknik penceritaan. Jadi maksud dari teknik penceritaan itu adalah cara penyampaian kita, dan kontennya itu bagaimana cara kita mengolah konten ini semenarik mungkin. Nah, ini untuk di pembelajaran yang ketiga, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian kita lanjutkan di pelajaran yang keempat, communication atau komunikasi. Untuk komunikasi yang efektif tentunya kita sebagai insan pendidik harus memiliki komunikasi yang baik, cara penyampaian yang baik kepada para peserta didik. Jadi cara kita berkomunikasi itu harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik tentunya, ya Bapak Ibu, ya. Apalagi kita menggunakan komunikasi virtual, misalkan pada saat di era pandemi ini, misalkan pada saat kita melakukan tatap maya atau daring. Nah, itu komunikasi kita harus benar-benar efektif penyampaiannya, agar setiap konten-konten yang kita sampaikan, ya, setiap kreativitas yang sudah kita buat itu tidak percuma karena didukung oleh komunikasi kita yang baik. Langsung kita masuk ke pelajaran yang kelima, yaitu empowered teacher atau kelas campuran. Nah, yang dimaksud dari kelas campuran ini, ya Bapak Ibu, ya, dalam era seperti inilah, dalam era pandemi di mana kita diharuskan melakukan kelas campuran ini. Yang dimaksud dengan kelas campuran adalah sinkron dan asinkron. Nah, misalnya sinkronnya bisa kita melakukan tatap virtual, ya, langsung bercakap langsung dengan siswa. Untuk asinkronnya bisa kita melalui Google Classroom atau LMS. Nah, itu yang dimaksud dari campuran ini atau blended learning, ya, dalam bahasanya sekarang itu. Dalam blended learning ini adalah kita memadukan
pembelajaran sinkron dan asinkron kita, yang tentunya sangat tergantung sekali, sangat berbasis sekali dengan yang namanya teknologi ya. Dimana ketika kita sinkron bisa kita menggunakan platform Google Meet, bisa Zoom meeting ya. Dan untuk asinkronnya bisa kita menugaskan siswa ini pada sebuah laman LMS atau juga bisa dengan laman Google Classroom. Itu untuk pembelajaran yang kelima. Kita masuk ke pembelajaran yang terakhir, pelajaran yang keenam, collaboration dan kolaborasi ya. Nah, untuk kolaborasi ini tentunya ini bukanlah hal yang asing bagi kita insan pendidik ya Bapak Ibu. Kolaborasi ini sangatlah efektif sekali ya, sangat efektif sekali kita lakukan, dampaknya juga sangat baik sekali ya. Di sini kita diarahkan bagaimana kita mengkolaborasikan konten-konten kita, kreativitas kita dalam basis teknologi. Nah, untuk lesson kontennya itu sama Bapak Ibu ya. Ada penilaian awal, kemudian ada video pembelajaran, ada penilaian tengah dan penilaian akhir. Nah, ketika nanti kita sudah menyelesaikan dari 6 pelajaran ini, nanti kita akan langsung diarahkan untuk membuat sebuah video pengimbasan seperti halnya video yang sudah Bapak Ibu tonton pada saat ini. Nah, jadi di video pengimbasan ini kita tinggal klik saja bagian ikuti ini ya. Kemudian tinggal kita menambahkan link video yang kita upload di YouTube. Nah, seperti halnya yang sedang Bapak Ibu tonton ini pada video yang sedang saya buat ini. Ya, mungkin itu saja ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu silakan ikuti daripada seri Semangat Guru Belajar ini ya, di seri kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi di angkatan selanjutnya tentunya, dimana Bapak Ibu ketika menyelesaikan ini ya, nantinya akan mendapatkan 2 sertifikat. Sertifikat yang pertama itu sertifikat kita menyelesaikan bagian yang awal tadi, yang bagian seri kemampuan non teknis ini, dan sertifikat yang kedua apabila kita sudah melakukan pengimbasan. Ya, baiklah Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe channel YouTube Piwaris.